Selamat siang, penonton Metro TV Lampung. Kita ketahui bahwa listrik sangat bermanfaat, berguna sebagai sumber kehidupan. Tentu listrik yang hari ini dikelola oleh perusahaan plat merah yang bernama PLN, Perusahaan Listrik Negara. Tentu PLN tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa, negara, termasuk daerah Lampung ini. Dan PLN juga punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan di provinsi ini. Salah satu program unggulan adalah Peduli UMKM, dan program ini membantu memperoleh akses listrik handal dan terjangkau. Program ini memberikan solusi bagi UMKM di daerah terpencil, tentunya yang sulit terjangkau jaringan listrik utama, dengan memanfaatkan panel surya sebagai sumber listrik alternatif ramah lingkungan. Bersama saya, program Bung Is Menyapa, pada sesi episode kali ini saya ditemani dan mengupas tentang bagaimana kepedulian PLN terhadap UMKM. Bersama saya Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum Unit Induk Distribusi PLN Lampung, Bapak Wahyudi. Selamat siang di Metro TV Lampung. Selamat siang, Bang Is. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat siang, pemirsa. Pak Wahyudi, sekarang kan banyak cerita bagaimana kalau dulu PLN hanya memikirkan keuntungan, ya kan? Tapi hari ini di bawah Kementerian BUMN, Bapak Erick Thohir, dia memberikan satu program yang namanya Rumah BUMN. Tentu di sanalah tempat bagaimana berbakti perusahaan plat merah ini untuk mengangkatkan harkat dan martabat perekonomian di daerah ini. Bagaimana peran dan perkembangan PLN Lampung dalam mendukung UMKM di Bumi Roha Jurai di Lampung? Silakan, Pak. Ya, baik. Makasih Bang Is. Ya. Selamat siang pemirsa. Jadi memang betul kata Bang Is tadi bahwa dari Kementerian BUMN itu ada program untuk wadah UMKM ya setiap daerah. Salah satunya yang diamanatkan kami Rumah BUMN Lampung ya bertempat di kantor UP3 Tanjung Karang ya, di mana kehadiran Rumah BUMN ini adalah sebagai wadah, Bang Is, sebagai wadah untuk perkumpulan bagi semua pelaku UMKM yang ada di Bandar Lampung ya. Nah, alhamdulillah saat ini kita mengelola kurang lebih hampir anggotanya 440 ya, 440, lumayan ya. Walaupun pasca Covid kemarin juga tetap kita laksanakan secara daring juga untuk pelatihan ini. Tujuannya kita adalah bukan wujud ya kepedulian dari Kementerian BUMN untuk mewajibkan semua BUMN yang ada di Indonesia ini juga turut serta memajukan ekonomi kemasyarakatan ya. Dengan adanya Rumah BUMN ini bisa membantu mengembangkan kredit kecil menengah bisa menjadi naik kelas ya. Itulah tujuannya yang Rumah BUMN ini, Pak Is. Dari 400 yang dibina, sudah berapa yang dana pembinaan, dana stimulus ya kan untuk UMKM sehingga dia bisa naik kelas gitu? Kalau secara umum sih kita mungkin programnya tidak hanya dalam bantuan permodalan aja, tapi juga dalam pembantu pelatihan ya. Mungkin dalam 1 tahun itu bisa kurang lebih hampir 300 juta lah ya. Itu adalah untuk kita menyiapkan tempat ya, kemudian mendatangkan ahli-ahli ya, apakah dari pelaku usaha yang memang sudah sukses. Kita juga mengundang dari instansi terkait ya, salah satunya tentang gimana mengurus perizinan ya, kita bantu gimana mengurus perizinan. Dan hampir kurang lebih tahun lalu 44 ya UMKM yang kita bantu untuk NIB-nya, nomor induk berusahanya, karena dengan syarat itulah UMKM bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu untuk pengurusan sertifikasi halal, kemudian dari BP POM juga demikian. Nah, dia ada 9 yang kemarin dia sampai dapat sertifikasi halal dan POM tahun lalu ya. Ada punya target PLN Lampung ini dalam melakukan pembinaan. Mungkin kita pengen supaya ini uang tidak hanya dibuang, ya, tapi uang ini
digunakan, bermanfaat, terus digulirkan lagi. Nah, dari sekian dari 400 itu pasti ada yang berhasil. Kayak telur aja kan, dierami ada yang nggak jadi, ada yang jadi gitu kan. Tentu untuk mencapai naik kelas itu gimana? Tentunya kita punya target ya. Paling tidak dari yang kita bina tersebut dalam setahun itu ada sekitar 50 UMKM lah paling tidak ya, target kita itu yang bisa punya NIB ya. Karena dengan punya NIB mereka bisa mengurus ke proses izin selanjutnya yaitu sertifikasi halal dan BP POM. Nah, kalau dengan mereka sudah memegang izin, secara otomatis mereka pemasarannya juga bisa lebih luas ya, tidak terbatas hanya skop kecil saja, bisa masuk ke pasaran lebih luas ya Bang Is ya. Dan juga mungkin di tempat kami tidak hanya untuk produk makanan saja, tapi juga ada produk-produk lainnya kerajinan seperti tapis juga ada ya, gimana mereka diajarkan juga untuk melakukan digital marketing ya melalui medsos mereka ya. Di tempat kita juga tuh di rumah BUMN juga ada studio kecil ya, tempat foto, gimana memfoto produknya menjadi lebih menarik ya, kemudian gimana mengupload di media sosial. Jadi anggaran yang kami keluarkan tersebut tidak semata-mata dalam bentuk modal saja, tapi kita meng-hire profesional-profesional yang sudah sudah kompeten di bidangnya untuk melatih para pelaku UMKM ini ya, sehingga kedepannya UMKM ini bisa mandiri ya. Nah, jadi bentuknya seperti itulah gitu. Tidak mesti harus dalam bentuk modal saja, tapi bentuknya pelatihan-pelatihan. Kami banyak menghabiskan anggaran itu lebih ke pelatihan ya. Wah, ya. Rumah BUMN itu sudah berapa lama? Kurang berdiri kurang lebih 5 tahun ya, 2017 ya kita gerakan itu. Alhamdulillah memang sih silih berganti yang masuk daftar, tapi kita pertahankan yang memang punya komitmen dan keinginan mereka besar untuk maju ya, tetap kita latih terus mereka untuk bisa memajukan usahanya lah gitu. Dan juga kita membuka link misalnya tadi salah satu ada binaan kita kemarin waktu salah satu Grey Fashion yang terkenal buka di salah satu mall di Lampung, mereka diundang gitu loh. Ya, melalui kita juga kita bisa mempertemukan itu, akhirnya mereka juga dikenal, mereka malah diundang tanpa harus kita gandeng lagi. Cukup mereka mengundang karena ingin melibatkan kekuatan lokal, atau mereka bertanggung jawab juga untuk bagaimana memasarkan kerajinan ini, ya kan? Jangan sampai ini ikut menang aja kan, mentang-mentang dia di Lampung, itu kan nanti ketika umpama di kota-kota lain ini loh, binaan kami juga atau mitra itu gimana? Ya, kita juga setiap tahun juga Kementerian BUMN itu juga ada event-event tertentu ya. Dan juga kita dari hasil produk-produk UMKM kita juga bawa ke sana. Kita kenalkan juga di tingkat nasional ya. Bahkan beberapa tahun lalu itu ada beberapa binaan kita juga yang bisa sempat diundang ke luar negeri gitu ya, pameran gitu ya. Contohnya itu tapis ya. Tapis itu kemarin terakhir itu diundang ke New York nggak salah itu ya. New York. Beberapa tahun sebelumnya beliau diundang ke Afrika Selatan di Cape Town juga. Yang memasarkan kerajinan khas Lampung ya, tapis itu tadi ya, itu satu juga binaan kita gitu ya. Pak Wahyudi, ini tentu mempunyai kisah sukses ya, bagaimana rumah BUMN yang menyalurkan dan mengangkat UMKM kita ke tingkat daerah, nasional dan internasional. Tentu tidak memudah membolakan tangan ya kan, apalagi sumber daya manusia yang UMKM itu kan sangat terbatas, ya kan, kemampuan. Tentu ini kan punya kiat sukses, tapi jangan dijawab dulu Pak. Kita jedah pemirsa Metro TV Lampung untuk menjawab bagaimana kisah sukses itu. Tunggu pesan-pesan berikut ini.